Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, beliau Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kebumen, Bapak Dr. Andes Prayitno. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Kebumen. Yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kebumen, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa besarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih terus-teruskan memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberikan manisnya keimanan. Maka sudah menjadi suatu kewajiban buat kita semuanya untuk terus-menerus mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keniatan kita, tekad kita untuk terus mensyukuri apa yang dikaruniakan kepada kita semuanya, semoga menjadikan diri kita ini tergolong orang-orang yang ahli syukur, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sungguh sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah
oleh panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan amanah untuk bisa menyampaikan suatu nasihat yang baik. Semoga ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Terkhusus nasihat ini saya tujukan kepada diri saya sendiri, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita petik ilmunya demi menjadikan pribadi kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita patut bersyukur kepada Allah di mana peringatan Maulid Nabi masih bisa kita rasakan di dalam hati kita, walaupun momen dan kondisinya itu jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana tahun lalu kita bisa merayakan gebiar syiar dakwahnya di tengah-tengah kita. Namun pada tahun ini Allah menguji kepada diri kita, kepada kita semuanya tentang kesungguhan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih semangat untuk mensyiarkan sunnah-sunnahnya Nabi ketika kita diberikan kondisi yang seperti ini, ataupun malah tidak menghiraukan apa-apa yang disyiarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal yang seperti ini patut untuk kita jadikan sebagai motivasi penyemangat kita bersama, bahwasanya di mana seseorang kalau sudah betul-betul mengaku ada rasa cinta di dalam hatinya, maka keadaan yang seperti ini tidaklah menjadi suatu alasan bagi seseorang yang di dalam hatinya betul-betul ada rasa kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru keadaan yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai bukti kesungguhan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dengan membangkitkan rasa semangat kita, syiar kita di dalam hati kita masing-masing, dengan mencintai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Terkadang kita lupa di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membesar-besarkan syiar gebiarnya, memperingatinya, tetapi lupa substansi daripada memperingati Maulid Nabi itu sendiri. Besar-besaran majlis, rame-ramenan majlis yang seperti ini terkadang menjadikan kita lalai kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti adanya orang yang senang menghadiri majlis Rasulullah dengan bersolawat, dengan mengaji, tetapi terkadang lupa kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di dalam kesehariannya. Ketika kita di tahun ini tidak bisa memperingati gebiar, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, namun ini menjadi kesempatan buat kita untuk menunjukkan rasa kecintaannya dengan menumbuhkan rasa semangat kita di hati kita masing-masing untuk meneladani apa yang menjadi kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai hal yang sekiranya bisa mengawali untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, yakni adalah dengan senang mempelajari kisah-kisahnya,
senang mempelajari tentang kesunahan-kesunahan yang diajarkannya. Dengan hal yang seperti ini kita mengenal kepribadian baginda Rasulullah, mengenal keseharian baginda Rasulullah, maka akan dengan sendirinya rasa kecintaan itu akan tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita hitung dan kalau kita pelajari di dalam keseharian kita, itu sangat banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, yakni adalah dengan senang meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dari mulai ketika bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya bisa kita lakukan. Dan kalau semua ini kita laksanakan, dan kalau semua ini kita kerjakan, maka akan tumbuh keistiqomahan di dalam pribadi kita untuk selalu ada rasa mahabbah, kecintaan yang lebih, sehingga ketika kita meninggalkan kebiasaan itu terasa ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini akan mengajarkan kepada diri kita tentang nilai-nilai keistiqomahan yang akan membawa diri kita kepada kemuliaan. Walaupun kita tahu bersama yang namanya istiqomah itu sungguh-sungguh sangat luar biasa tantangannya. Tetapi sekali lagi, kalau kita punya niat, punya tekad, maka rasa semangat itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika kita mau memulai kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, ingat, ada seorang ulama mengajarkan kepada kita tentang cara untuk kita bisa merubah diri kita kepada arah yang lebih baik, dan itu bisa istiqomah. Yaitu ada 3M. Yang pertama adalah memulai segala sesuatu yang baik itu dari diri kita sendiri. Nabi menyampaikan ibda binafsik. Jadi ketika kita mau berubah kepada arah yang baik dan nantinya bisa menjadi contoh yang baik juga di dalam lingkungan kita, maka segalanya itu kita mulai daripada pribadi kita sendiri. Jangan senang nyuruh sebelum kita ini bisa benar-benar mencontohkan sesuatu hal yang terbaik. Maka ketika kita sudah bisa mencontohkan dalam kepribadian kita yang baik, maka dengan sendirinya kita akan menjadi teladan bagi yang lainnya. Kemudian M yang kedua adalah memulai daripada segala sesuatu yang baik ini dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Sebab kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, dalam hadisnya disampaikan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik segala urusan itu yang paling baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan ini bisa kita buktikan dalam keseharian kita, manakala kita melakukan suatu tindakan yang baik tetapi diborong semuanya, maka yang seperti ini biasanya tidak istiqomah. Ketika kita dihadapkan dengan suatu problem, permasalahan hidup, kita mengadu kepada Allah dengan senang sholat, mengaji, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, tetapi niatnya itu bukan lillah, niatnya itu adalah menghilangkan kegalauan. Dan ini biasanya bentuk ibadahnya adalah semuanya senangnya diborong. Ketika dia ekonominya sedang berantakan, sholat duhanya dikencengin, sholat duhanya dibanyakin. Tapi ketika diberikan cobaan yang menggembirakan kepada dirinya, dia lupa untuk mengerjakan kebiasaannya untuk menunaikan sholat duha.
Nah, hal yang seperti ini harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Ketika kita ingin istiqomah di dalam perubahan kita, maka mulailah dari hal-hal yang terkecil dulu. Dengan hal yang seperti ini, insya Allah akan menjadi keistiqomahan di dalam hati kita. Kemudian M yang selanjutnya adalah mulai segala sesuatu yang baik dari saat ini juga. Artinya ketika kita mempunyai tekad yang baik, mempunyai keniatan yang baik, maka janganlah menunda akan kebaikan itu sendiri. Sebab ketika kita menunda kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan suatu hal yang baik, kemudian kita menundanya, maka besar kemungkinan kita akan kehilangan kesempatan yang tadinya akan memuliakan kepada diri kita sendiri. Contoh halnya, ketika kita dibangunkan di tengah malam lewat isyarat yang Allah berikan, entah itu ada gigitan nyamuk, entah itu ada selimut yang jatuh, ataupun ada suara-suara yang lain yang membangunkan kepada tidurnya kita, maka ketika isyarat itu diberikan dan kita tidak menghiraukan akan panggilan Allah untuk sholat tahajud, maka kebiasaan ini akan menjauhkan diri kita daripada hidayahnya Allah. Jadi hati-hati ketika kita diberikan isyarat suatu hal yang baik oleh Allah, lewat kita diberikan kesempatan untuk melakukan yang baik, maka hal yang seperti ini harus kita penuhi panggilan Allah. Dipanggil oleh suara azan, maka kita ya saat itu harus memperdengarkan, menjawab daripada panggilan azan itu sendiri, dan menunaikan panggilan itu dengan sholat berjamaah. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, maka kita akan terbawa oleh keistiqomahan, kemuliaan yang Allah berikan di dalam hidayahnya. Sebaliknya tadi, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan yang baik, tetapi kita tidak menghiraukan, maka semakin jauhlah hidayah itu kepada diri kita. Maka sekali lagi, hal-hal yang Allah berikan di dalam keseharian kita lewat isyarat yang Allah berikan di dalam diri kita, maka hendaknya sebagai seseorang yang berilmu, sebagai seorang yang beriman, kita harus menjadikan isyarat-isyarat itu sebagai i'tibar, pembelajaran untuk kita bersama, demi menjadikan diri kita ini semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, setelah kita tadi memahami bersama tentang rasa kecintaan kita yang bisa kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah dengan senang meneladani apa-apa yang dicontohkan Rasulullah di dalam kesehariannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maka selain itu juga kita harus bisa memahami tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah ketika berhubungan kepada sesama, hablum minan nas. Yakni yang pengen saya sampaikan adalah dalam segi ucapan ataupun dalam segi perkataan. Kita tahu bersama bahwasanya banyak riwayat yang menyampaikan Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu dalam perkataannya, dalam ucapannya adalah selalu membawa ketenangan kepada orang yang diperdengarkan atas ucapan baginda Rasulullah. Maka hal yang seperti ini hendaknya harus kita jadikan sebagai teladan juga, sebagai suatu hal yang harus kita contoh ketika kita mengucapkan sesuatu, berkata kepada sesuatu, maka harus dengan hati-hati supaya orang yang kita sampaikan atas ucapan kita ini tidak tersakiti. Ini juga hendaknya harus kita teladani, harus kita contoh. Dimana kalau kita mengucap sesuatu, hendaknya yang baik-baik, yang bisa membuat hati orang lain itu
merasa senang, merasa nyaman dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Ada hadis Nabi yang menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik adalah diam. Karena diam itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi kalau kita merasa dalam suatu perkumpulan apa yang kita sampaikan itu adalah membawa kemadharatan, maka lebih baik itu adalah ditutupi. Lebih baik adalah tidak disampaikan. Karena menutup aib, menutup suatu hal yang buruk itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Kita ini bisa mulia, kita ini bisa punya wibawa, kita ini bisa punya karisma di pandangan orang lain. Karena apa? Karena kita ini masih ditutupi aibnya oleh Allah. Maka kita ini harus jadikan sebagai pembelajaran buat kita bersama. Kita mulia, kita ada kemuliaan di dalam diri kita ini semata-mata hanyalah ada kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, tentang nikmatnya ditutupi atas kejelekan-kejelekan kita yang menjadikan adanya kemuliaan di dalam diri kita. Coba kalau Allah sudah mencabut karunia tadi, Allah membuka aib kita, maka yang ada adalah kehinaan di dalam diri kita ini. Maka sepatutnya lah sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang berpendidikan, harus betul-betul pintar menjaga lisannya, menjaga ucapannya, supaya apa yang disampaikan itu tidak menyakiti hati orang lain. Karena ini adalah bagian cerminan daripada seseorang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, serta meneladani apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di dalam perkataannya. Kita tahu bersama bahwasanya di akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan yang tidak benar, adanya berita hoak, adanya fitnah, adanya ucapan-ucapan yang membawa kemadharatan kepada orang lain. Maka yang hal seperti ini harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ucapan itu membawa kemadharatan, maka harus dengan sadar kita meninggalkan perkataan-perkataan yang membawa kemadharatan tadi. Demi menumbuhkan, demi mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, setelah kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan memberikan semangat yang lebih dalam diri kita ini untuk terus-menerus menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan meneladani segala sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kalau ini kita jadikan sebagai pembelajaran, ini kita jadikan sebagai i'tibar bersama, maka kemuliaan demi kemuliaan akan hadir kepada diri kita masing-masing. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kebumen, terkait dengan pembelajaran yang bisa kita ambil dari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu tentang bagaimana cara kita untuk mengungkapkan kesungguhan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka pesan saya, nasihat saya, mohon untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah kita bangun, dari mulai adanya kegiatan yasinan berjamaah, pembacaan sholawat berzanji, kegiatan jumcer, kegiatan tilawatil Quran, kegiatan BTQ, dan kegiatan tahfizul Quran, semenza menghafal. Saya berharap kegiatan ini bisa terus diistiqomahkan, bisa terus dilestarikan sampai dengan generasi-generasi berikutnya, dengan harapan dengan kita
membiasakan, mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan yang baik, maka besar harapan kepada kita semuanya, semoga Allah memberikan kemuliaan yang terus-menerus kepada diri kita, hingga menjadikan diri kita ini tergolong orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu nasihat yang baik, terkhusus kepada diri saya secara pribadi, dan semoga bisa membawa kemanfaatan atas apa yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Teriring doa, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, keselamatan kepada kita semuanya, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebagai penyemangat anak-anak semenza di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam meneruskan program tahfidzul Quran, saya ciptakan satu buah lagu untuk penyemangat kalian semuanya di dalam menghafalkan Al-Quran. Karena kita tahu bersama, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-sebaik orang itu adalah yang mau belajar Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya kepada yang lain. Maka saya berpesan, mohon untuk bisa diteruskan kegiatan yang baik ini demi menjaga keistiqomahan, menjaga kemuliaan yang Allah berikan di dalam kesempatan umur kita. Sebaik-baik insan di dunia yang mau belajar kitab sucinya, mengamalkan dan mengajarkannya, termuliakan di hadapan Rabb-Nya. Tanda syukur kepada Allah Ta'ala, menggunakan akal pikiran kita, memanfaatkan kemampuan kita, belajar mencari ridhonya. Mari bersama-sama wujudkan cinta kita pada Al-Quran, pedoman kita. Jadikan dia tuntunan pemimpin cahaya, petunjuk untuk gapai rahmatnya. Mari bersama-sama wujudkan cinta kita pada Al-Quran, pedoman kita. Jadikan dia tuntunan pemimpin cahaya, petunjuk untuk gapai rahmatnya. Terima kasih. Semoga membawa manfaat, keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.